Nah, kemudian apa hubungannya responsive feeding dengan feeding rule? Nah, keduanya ini sangat berhubungan erat. Kenapa? Karena ada peneliti menganjurkan bahwa aturan makan atau feeding rule itu ada 3 bagian. Yang pertama jadwal, lingkungan, sama prosedur. Terima kasih sudah kembali ke kelas online sesi 2. Sesi 2 ini kita sama Mbak Ira. Teman-teman bisa baca juga detail siapa sih Mbak Ira gitu di slide yang ada di layar. Jadi Mbak Ira adalah owner dari Baby Pure. Dia sudah berpengalaman juga untuk quality assurance dan planner supervisor di perusahaan multinasional. Beliau juga ahli gizi. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau pengen kenalan sama Mbak Ira bisa cari di Instagram juga mungkin, atau nanti bisa share di teman-temannya gizigo.id. Nah, buat teman-teman yang belum familiar nih dengan gizigo.id, jadi kita ada platform di mana teman-teman dari ahli gizi bisa sharing mengenai pola makan, gizi, dan kandungan makanan. Kedepannya juga pengennya bakal ada konsultasi teman-teman yang pengen sharing atau tanya tentang gizi, nanti bisa terhubung dengan ahli gizi yang ada di tim gizigo.id gitu. Nah, sebelum terima kasih juga kepada sponsor kita yaitu Crystal of the Sea dan Nikoa. Jadi Nikoa itu adalah social entrepreneurship yang fokus pada kebutuhan coklat harian. Dia juga sudah bekerja sama dengan Gizigo itu untuk membuat suplemen ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi teman-teman atau moms di sini yang sedang menyusui atau nanti akan ada kedepannya hamil atau seperti apa, nanti bisa mencoba mengkonsumsi dari coklat Nikoa. Nah, kita bakal dapat voucher, jadi voucher 10% buat teman-teman yang hari ini join kelas Gizigo. Untuk sponsor kedua yaitu Crystal of the Sea. Nanti teman-teman yang beruntung akan mendapatkan produk White and Coffee. Jadi itu adalah bubuk ikan teri yang dimana itu kaya kandungan gizi, kemudian kaya dengan protein, kalsium, omega 3 yang penting untuk pertumbuhan otak. Ini bisa dikonsumsi oleh pregnant woman atau teman-teman yang sedang menyusui. Oke, kita lanjut ke sesi 2 bareng Mbak Ira. Mbak Ira bakal sharing nih feeding rules atau responsive feeding. Jadi teman-teman nanti bakal dikasih materi yang berguna buat bisa dipraktekin nih ketika mulai feeding nih buat buat bayinya. Oke. Mungkin bisa dimulai Mbak Ira. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rinti, terima kasih Mbak Fasti yang sudah memberikan saya kesempatan. Sekarang udah pagi atau sudah siang? Selamat siang ibu-ibu atau calon ibu. Hari ini saya akan membahas tentang responsive feeding. Jadi sebenarnya responsive feeding metode pemberian gizi atau lebih mudah jadi banyak artis yang waktu itu kontroversial menggunakan baby led ini, tapi sebenarnya yang dianjurkan oleh WHO sendiri adalah responsive feeding. Oke. Nah, kita akan membahas langsung dan lebih jauh tentang responsive feeding sekaligus aturan makan, karena dua-duanya ini sangat berkesinambungan, jadi harus benar-benar seimbang. Nah, sebelum ke responsive feeding, jadi sebenarnya bayi itu dari bayi lahir, mungkin ibu-ibu di sini yang sudah punya anak lebih tahu ya kalau bayi itu unik dan dia juga pintar, jadi meskipun belum bisa berbicara secara verbal, tapi si bayi ini bisa berkomunikasi atau menunjukkan kalau dia lapar atau kenyang, entah dia makan jarinya dia atau menangis. Jadi sebenarnya bayi itu sudah bisa memberikan sinyal-sinyal bahwa dia lapar ataupun kenyang. Nah, sebagai ibu atau mungkin pengasuhnya,
ketika bayi lapar, oh langsung diberi makanan. Ataupun kalau bayi 0 sampai 6 bulan, itu diberikan nasi. Kalau 6 bulan ke atas langsung diberikan MPASI. Nah, ketika bayi kenyang, maka ibu secara otomatis atau pengasuhnya menghentikan suapan. Nah, jadi timbal balik antara feeding cue tadi, rasa lapar dan kenyang, serta respon dari ibu dengan memberikan makanan atau hentikan suapan tadi disebut responsive feeding. Ya, jadi dia ada sinyal dari bayi, ibu langsung merespon. Itu namanya responsive feeding. Nah, dari WHO, karena ada beberapa metode pemberian MPASI yang memang lagi hits waktu itu. Ada salah satu artis yang menyebutkan bahwa dia menggunakan metode lain seperti baby led weaning. Jadi baby led weaning itu makanan utuh hanya dikukus langsung dimakan bayinya. Tapi sebenarnya itu mungkin tergantung ibunya. Jadi seperti dikatakan Mbak Fasti tadi, jangan menjudge. Tapi sebenarnya ada anjuran dari WHO untuk responsive feeding. Nah, sebenarnya responsive feeding menurut WHO ini apa sih? Nah, yang pertama yaitu ketika anak usia 6 bulan sampai 9 bulan itu diberikan oleh orang tua atau pengasuh. Jadi langsung diberikan, disuapin, seperti itu. Nanti kalau sudah 9 bulan ke atas, nah itu bisa dimulai untuk makan sendiri. Karena ketika umur 9 bulan ke atas sudah bisa diberikan finger food. Jadi entah wortel utuh yang dikukus, atau brokoli, dia mencoba eksplor sendiri untuk makanannya. Jadi nanti ada tahapannya. Kemudian, responsive feeding menurut WHO lagi itu adalah peka terhadap lapar dan kenyang yang ditunjukkan oleh bayi. Jadi, ibu atau pengasuh itu harus benar-benar peka. Kapan bayi lapar, maka harus segera diberi makanan. Kemudian kapan bayi kenyang, maka harus segera dihentikan suapannya. Jadi, tidak ada pemaksaan di satu pihak. Oke, karena biasanya kan kalau ibu-ibu itu kalau misal anaknya belum lapar gitu disuruh makan, karena mungkin mengikuti pola makan ibunya yang suka ngemil. Karena lambung bayi itu kan kecil ya. Kalau lambung bayi kecil maka dia memiliki porsi sendiri lambungnya. Jadi sekali makan sesuai porsinya ya sudah hentikan. Dia kenyang ya sudah hentikan. Jadi tidak ada waktu nyemil-nyemil setiap jam seperti ibunya itu tidak ada. Jangan dibiasakan dari awal MPASI. Karena apa? Awal MPASI ini juga tahapan untuk belajar bagi bayi bagaimana membedakan rasa lapar sama kenyang. Seperti itu. Nah, selain itu, responsive feeding itu ibu atau pengasuh harus memberikan makanan secara perlahan serta sabar. Ibu tidak boleh mengendalikan proses makan ya. Jadi kan ada nih ibu yang benar-benar mengendalikan proses makan, mau digendong, mau nonton TV, mau pakai handphone. Nah, itu kalau bisa kondisikan pada posisi nyaman, anaknya duduk, ibunya di depan, kemudian diberikan secara perlahan dan sabar. Hindari istilahnya sendok standby di depan mulut bayi itu harus dihindari. Karena kita aja sebagai orang dewasa kalau disuapin, terus ada misal sendok ada di depan mulut kita, terus tuh kan nggak enak. Jadi dari itu berikan secara perlahan dan sabar. Yang keempat, itu mencoba berbagai kombinasi makanan, rasa, tekstur, serta cara agar anak mau makan jika menolak banyak makanan. Jadi, ketika awal MPASI umur 6 bulan, bayi kan terbiasa nih dari 0 sampai 6 bulan, dia hanya mengonsumsi ASI saja dalam bentuk cair. Nah, saat umur 6 bulan ke atas, tiba-tiba bayi diberikan makanan padat. Nah, biasanya bayi akan menolak, tutup mulut, entah
dikeluarkan lagi, dan gaya dorong lidahnya ini masih ada. Jadi waktu 6 bulan, gaya dorong lidahnya ini masih ada. Akan ada banyak makanan yang keluar ketika dia mengunyah. Tapi nanti perlahan setelah 6 bulan, 7 bulan, maka gaya dorong lidahnya ini dia akan berkurang. Jadi nanti makan pun tidak akan sangat-sangat belepotan. Nah, untuk yang kombinasi makanan ini, mungkin di awal NPASI nanti, di ibu-ibu mungkin agak struggle ya, agak struggle tuh harus semangat, jadi bisa saja, karena kita harus mencari preference ya, kita harus mencari bagaimana rasa yang diinginkan oleh bayi. Jadi bisa saja ketika waktu makan 2-3 kali itu metodenya berbeda, rasanya berbeda, tapi tekstur tetap ya, karena tekstur sudah ada panduannya, cuman kombinasi makanannya akan berbeda. Nah, itu nanti ibu akan mencoba menemukan preferensi rasa yang disukai oleh bayi. Nah, itu juga termasuk dalam responsive feeding. Kemudian yang kelima, sesedikit mungkin distraktor selama makan. Jadi kalau bisa, waktu makan, bayi tidak boleh terdistraksi oleh apapun, mainan, handphone, televisi, atau suara yang dapat mengganggu fokusnya dia untuk makan. Nah, ibu pun atau pengasuh juga tidak boleh memegang HP, tidak boleh nonton TV, tidak boleh ngobrol, tidak boleh ada distraktor. Jadi benar-benar dua arah ini benar-benar fokus. Fokusnya kenapa? Fokusnya adalah bayi fokus dengan rasa laparnya, jadi kalau sudah kenyang, dia akan menunjukkan rasa kenyang. Karena kalau ada distraktor, dia belum kenyang, tapi nggak mau makan karena ada HP, atau kebalikannya, dia sudah kenyang, tapi buka mulut, ada handphone ataupun televisi. Jadi itu mengganggu sinyal dari bayi itu sendiri. Sedangkan ibu memberikan respon yang salah pada sinyal tersebut. Jadi ada anak udah kenyang, tapi ibunya tetap aja nyuapin sambil main HP, itu kalau bisa dihindari. Kemudian bayinya masih lapar, tapi ibunya harus ngobrol, harus kemana gitu. Jadi terpaksa menyelesaikan makan, padahal anaknya masih lapar. Nah, itu sebaiknya dihindari. Benar-benar harus fokus. Dan memang kadang agak bosan sih sebenarnya. Cuman demi mengajarkan suatu pembelajaran baru untuk anak, ya itu worth it sekali untuk dicoba, maksudnya dibiasakan lagi. Nah, yang keenam itu, waktu makan adalah periode pembelajaran. Jadi, kalau bisa, karena awalnya sudah fokus, tidak ada distraksi apapun, maka tatapan mata atau kontak mata antara ibu dan anak itu biasanya sangat penting, karena apa, itu benar-benar me time antara ibu dan anak. Jadi jangan sampai ada distraksi apapun. Nah, biasanya karena waktu makan itu kan kalau cuma nyopin aja gitu kan dia bosan kan. Nah, kadang ibu bisa sambil bernyanyi, ibu sambil joget gitu. Jadi ketika bayi kenyang, kadang ibunya yang gantian lapar karena harus nyanyi, harus joget seperti itu. Tapi itu lebih baik ibunya yang nyanyi, ibunya yang joget, ibunya yang istilah bergerak menghibur si bayi agar mau makan, daripada ada distraksi lainnya. Karena itu akan mengurangi periode pembelajaran untuk bayi. Nah, sebenarnya fungsi responsive feeding itu apa sih? Nah, yang pertama adalah membantu anak untuk memulai kebiasaan makan sehat. Maksudnya kebiasaan makan sehat apa? Jadi, membiasakan bayi untuk makan sesuai dengan jadwalnya. Jadi ketika membiasakan responsive feeding, ya diberikanlah makan sesuai jadwal yang dicontohkan oleh Mbak Pasti tadi. Tapi sebenarnya jadwal itu fleksibel ya, mengikuti jadwal bayi itu sendiri. Nah, itu juga termasuk responsive feeding. Jadi ketika anak lapar, berikan jam tertentu atau jam makannya. Kemudian kedua, menurunkan resiko obesitas. Jadi ketika responsive feeding ini tidak dilakukan, maka sinyal dan respon ini kan tidak bertemu. Dan bayi tidak ada kesempatan untuk belajar.
bagaimana rasa kenyang, bagaimana rasa lapar. Jadi nanti ke depannya ataupun nanti kalau sudah besar ya sudah makan, tidak bisa mengendalikan dirinya. Oh, saya lapar, oh saya kenyang, seperti itu. Kemudian membantu anak untuk dapat makan sendiri. Ya mungkin nanti ketika sudah dapat mengonsumsi finger food, nah itu bisa dibantu atau di assist ya, didampingi untuk makan sendiri. Karena selain tadi disebutkan Mbak Fasti melatih otot di sini di mulut untuk mengunyah, juga membantu fokus antara tangan ini dengan mata dan mulut. Jadi kan makanan dimasukkan ke mulut, nah itu bisa jadi metode pembelajaran juga. Kemudian memudahkan sesi makan. Jadi memudahkan sesi makan ini penting. Kenapa? Karena kita menghindari drama apapun yang terjadi untuk sesi makan. Karena kita membuat bagaimana kondisi makan itu menyenangkan dan bayi tidak ada merasa trauma, tidak bosan, dan lain-lain. Dan yang kelima, tetap mempererat ikatan dengan anak ya, karena dia kontak mata. Nah, bagaimana untuk memulai praktek responsive feeding? Yang pertama, pastikan bayi nyaman dan tidak ada distraksi. Nyaman dalam arti duduk, entah duduk di biasanya bayi ada kursi makannya ya, atau high chair gitu, atau memang kalau sudah duduk bisa umur 12 bulan ke atas bisa duduk di kursi makan ya, bisa makan dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua, perhatikan pada anak. Mungkin di awal-awal emang agak susah ya tahu bagaimana tanda lapar dan kenyang, tapi nanti ada feeding rule atau aturan makan yang bisa mengajari anak bagaimana tahu kapan lapar, kapan kenyang. Yang ketiga itu berikan respon sesuai sinyal tadi, lapar dan kenyang. Yang keempat, ya ciptakan suasana hangat dan menyenangkan, tanpa pemaksaan, tanpa suara tinggi, tanpa trauma, seperti itu. Karena kan ini masa-masa pembelajaran, jadi jangan diberikan suatu pemaksaan. Atau malah anaknya ingin eksplor makanan baru, ibunya malah membatasi. Jadi dipaksa jangan, dibatasi pun juga jangan. Karena kalau dibatasi kan, kalau dipaksa kan tadi resikonya ke obesitas, sedangkan kalau dibatasi nanti akan ke stunting. Nah sebenarnya dia masih lapar, tapi sama ibunya sudah berhenti. Ini ada beberapa tanda bayi lapar atau kenyang, tapi tidak selalu ya, karena memang butuh waktu untuk mempelajari bagaimana tanda lapar dan kenyang pada bayi. Karena contohnya dia mengecap ya, dia mengecap mulutnya gitu, tapi sebenarnya itu ya dia main aja gitu, bukan karena lapar. Tapi itu tetap semuanya ibu akan tahu seiring dengan berjalannya waktu. Jadi dia ngecap mulut, kemudian diberikan makanan, ternyata dia tidak mau, itu berarti bukan tanda lapar, seperti itu. Kemudian bersemangat ketika melihat makanan. Jadi ketika ibu masak atau membuatkan bubur, anak bersemangat lihat makanan di mangkok itu. Kayak gitu. Dan ketiga, mengikuti sendok. Jadi ketika ibu ngaduk bubur atau ibu jalan-jalan ke dapur, dia lihatnya bukan lihat ibunya, tapi liatin makanannya. Nah itu salah satu tanda dia semangat untuk mau makan. Sedangkan untuk tanda kenyang, dia mendorong makanan keluar. Kalau di awal di umur 6 bulan kan memang otot lidahnya kan, gaya dorong lidahnya masih ada. Jadi tuh kita belum tahu dia udah kenyang atau belum. Tapi dicoba aja. Kemudian yang kedua, mudah terdistraksi. Jadi dia lihat kiri, lihat kanan, lihat apapun yang menurut dia lebih menarik daripada makanan itu. Yang ketiga adalah gerakan tutup mulut. Udah dia mengkem aja, nggak mau disodorin, nggak mau. Kemudian diajak bercanda, disodorin lagi sendok, nggak mau. Kemudian menoleh menjauhi arah makanan. Ya, dia benar-benar menolak makanan, ataupun malah bermain di sembur-sembur atau
atau cuman di apa di mood aja, di lidah aja gitu. Itu tandanya dia sedang mual. Oke. Tadi kan sudah ya, itu sekilas tentang responsive feeding. Bagaimana teknik untuk memberikan MPASI kepada bayi. Sebenarnya kalau dari ilmunya itu sudah jelas seperti itu, basicnya sudah jelas. Tapi ketika aplikasinya ke anak, sebenarnya kita bisa memodifikasi. Tergantung anaknya seperti apa, temperamen kah, easy going kah, atau slow kah. Nah, itu nanti bisa dimodifikasi. Jadi tidak benar-benar stuck pada responsive feeding, arti responsive feeding itu sendiri. Iya, benar. Nah, kemudian apa hubungannya responsive feeding dengan feeding rule? Nah, keduanya ini sangat berhubungan erat. Kenapa? Karena ada peneliti menganjurkan bahwa aturan makan atau feeding rule itu ada 3 bagian. Yang pertama jadwal, lingkungan, sama prosedur. Oke? Nah, yang jadwal ini, karena kita mau memberikan pengajaran kepada bayi bagaimana bagaimana membedakan antara kenyang dan lapar. Jadi dibuatkan jadwal. Jadwalnya bisa mencontoh yang diberikan Pak Fasti tadi, atau memang mengikuti bayi. Kalau biasanya sih awal-awal akan mengikuti bayi. Kenapa? Karena siklus tidurnya dia makan masih banyak. Jadi meskipun kita menetapkan, oh jam 6 harus makan pagi, tapi ternyata bayinya masih tidur, ya kita tidak boleh memaksakan untuk dia bangun makan, itu jangan, tidak mungkin. Jadi tetap ada jadwal makan, tapi menyesuaikan kegiatan bayi. Jadi bukan benar-benar terpaku pada jam. Misalnya nih, tadi bayinya bangun jam 6, udah setelah bangun, ganti popok, ibunya menyiapkan makanan, baru makan. Dan itu jam berapapun dia bangun, maka step-stepnya atau langkah-langkahnya itu seperti itu. Jadi dia bangun, ganti popok, makan, mandi, main, bubuk lagi, makan lagi gitu. Jadi benar-benar harus konsisten. Karena kalau sudah konsisten, dia akan mengetahui, oh iya, ini berarti jadwal makanku. Dan bisa dimulai 2 sampai 3 kali makanan utama, tergantung bayinya nanti. Kemudian waktu makan tidak boleh dari 30 menit. Tadi kan di responsive feeding kan ya makan perlahan, kemudian ada kontak mata, tidak ada distraksi. Nah, itu usahakan selama maksimal 30 menit. Karena apa? Kita menghindari proses makan yang tidak menyenangkan. 30 menit itu sudah maksimal sekali. Kalau lebih dari 30 menit sampai 1 jam masih memaksa anak untuk makan, dibawa ke sana kemari untuk makan, maka akan mendekati jam makan berikutnya lagi, anak masih kenyang, dan terjadi seperti itu lagi. Jadi kalau bisa 30 menit, selesai, nggak selesai, habis, nggak habis, sudah selesai. Jadi ibunya juga nggak stres. Kemudian, hanya boleh mengonsumsi air putih di antara waktu makan. Nah, biasanya kan kalau kita makan, agak kering tenggorokan atau seret ya istilahnya, itu boleh diberikan air putih sedikit saja untuk melancarkan tenggorokan. Baru dilanjutkan sesi makan lagi. Nah, kemudian ada lingkungan yang menyenangkan. Jadi anak tidak boleh dipaksa untuk makan. Ya biarkan dia eksplor sendiri bagaimana rasa lapar. Ketika disodorkan sendok, dia buka mulut, ya oke, langsung diberikan makanannya. Tapi ketika dia terdistraksi, maka hilangkan distraksi itu, dicoba lagi, tapi maksimal adalah 10-15 menit. Kalau memang dia tidak mau makan, benar-benar tidak mau makan, ya sudah, hentikan proses makan. Jadi benar-benar kita menghilangkan faktor stres dalam sesi makan. Kemudian tidak ada distraksi tadi ya, makanan, televisi, perangkat, atau permainan, makan, dan lain-lain. Jadi kalau memang
sesi makan ya kita usahakan untuk fokus makan. Dan jangan memberikan makanan sebagai hadiah ya. Jangan, Dek nanti aku kasih hadiah makan apa-apa gitu, jangan. Jadi ya bener stuck aja sama jadwal makannya. Jadi nanti kalau memang mengikuti semua responsive feeding dan feeding rule ini, insya Allah bye-bye gerakan tutup mulut. Dan itu sudah saya praktekkan sendiri, dan itu memang alhamdulillah anak saya tidak ada gerakan tutup mulut selama ini. Tertutup. Sendiri. Mungkin kalau 6-9 masih disuapin. Kemudian kalau si bayinya bisa makan pegang sendok, tapi sendoknya yang agak besar dan berbahan tidak berbahaya atau biasanya silikon, itu bolehlah dicoba dia makan. Ya belepotan nggak apa-apa Bu, santai aja, belepotan tuh nggak apa-apa, malah bagus kalau belepotan. Jadi bayi itu tetap bisa ekspor sendiri. Toh baju masih bisa dicuci, kursi masih bisa dicuci, tapi respon anak untuk ekspor makanan kita tidak bisa membalikan waktunya. Kemudian kalau anak tidak mau makan, yaitu tetap dibujuk secara netral, jangan dipaksa, jangan berteriak atau apapun. Kalau memang 10-15 menit anak kita tidak mau makan, ya sudah akhiri proses makan. Yang penting di sini ibu adalah harus konsisten. Misalnya, case-nya adalah anak saya waktu itu naik tekstur karena sudah berumur 7 bulan, naik tekstur dari bubur cair ke bubur yang lebih padat. Nah, case saya lumayan GTM nih, GTM sekitar 2 hari. Karena biasanya itu anak saya 3 kali makan, 2 kali snack. Dia bagus, jadwalnya bagus, tapi ternyata setelah ganti tekstur, semuanya berubah. Dari tekstur dia nggak mau, dari rasa dia nggak mau, bubur instan nggak mau, bubur homemade pun juga cuma sedikit. Gitu. Nah, itu biasanya tipsnya adalah, pertama berikan makanan kesukaannya dia apa. Yang kedua, konsisten sama waktu makan. Jadi pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam. Tergantung dia bayinya ini ngantuknya jam berapa. Karena mood itu juga berpengaruh. Nah, nanti kalau sudah konsisten selama 1 hari atau 2 hari, maka bayi ini akan tahu, oh berarti aku merasa lapar, nanti jam 11 baru diberikan makan, maka porsinya akan nambah. Dan memang benar, alhamdulillah, dari porsi yang biasanya 60, kemudian 80, setelah GTM langsung naik 100 mili. Dan itu benar-benar harus diterapkan secara konsisten oleh ibu. Dan kalau memang anaknya sudah terlanjur nonton televisi, ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, hentikan, mungkin nanti ada drama, tapi kedepannya ya, insya Allah akan lebih mudah untuk ibu dan bayi. Baik, itu dari saya untuk responsive feeding dan feeding rule. Terima kasih. Silakan Mbak Putri. Ya, oke, terima kasih Mbak Ira. Oke. Mungkin Mams di sini udah punya beberapa pertanyaan ya. Baik terkait mitos, MHC atau feeding rules. Silakan di-save dulu pertanyaannya karena kita bakal break dulu 10 menit. Mungkin Mams yang bagi yang mau sholat dulu atau mau ke belakang dulu, silakan dipergunakan waktunya sambil nyatat pertanyaannya, karena habis ini kita bakal masuk ke sesi Q&A.